pentingnya sebuah penyembahan itu punya pusat dan tujuan yang benar. Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pelajari Alkitab, di Perjanjian Lama itu ada hukum. Hukum pertama adalah hukum yang terkait dengan tata ibadah. Makanya nanti eh, kita akan belajar tentang imamat, upacara-upacara keagamaan di masa lalu. Lalu hukum tentang kesehatan. Makanya ada peraturan-peraturan tentang makanan, tentang kesehatan lah ya. Dan hukum terkait moral. Kalau terkait dengan tata ibadah, karena di situ kan ada pengorbanan anak domba, pencurahan darah, itu tidak perlu dilakukan lagi, sebab semua upacara keagamaan yang sifatnya pengorbanan anak domba, pencurahan darah, itu semua sudah dipenuhi oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Melalui penyalipan Yesus Kristus, semua tuntutan eh, pentingnya pengorbanan binatang untuk penebusan dosa tidak perlu lagi dilakukan karena ada korban yang sempurna. Tetapi kalau terkait dengan hukum moral masih berlaku, tetapi bukan sebagai syarat untuk bisa dikasih oleh Tuhan. Tidak. 10 perintah Allah adalah moral. Itu menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, tidak hanya umat Israel, tentang sikap perilaku yang benar, yang baik dalam hidup ini. Dari 10 perintah Allah itu dibagi dua. Perintah pertama dan keempat itu berbicara tentang hubungannya dengan Allah. Bagaimana manusia punya hubungan yang benar dengan Allah. Kemudian perintah yang kelima sampai 10 itu bicara tentang hubungan dengan sesama. Bagaimana manusia bersikap dan melihat sesamanya itu seperti apa. Ketika Yesus ditanyakan apa yang paling utama dari apa yang diajarkan para nabi, dari perintah para nabi, di Matius 22 ayat 37 sampai 39 Yesus menjawab seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus meringkaskan 10 perintah Allah itu untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu ada di perintah pertama sampai keempat. 2 minggu ini kita akan bahas itu, ya. Kemudian minggu-minggu berikutnya kita akan bahas setiap perintah. Kasihlah sesamamu. Perintah kelima sampai ke-10 itu terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Hari ini kita akan lihat perintah pertama dan yang kedua. Kita akan baca Keluaran pasal 20 sampai yang ke-6. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara-saudara, dua perintah ini berbicara tentang penyembahan yang benar.
Perintah pertama dan kedua, bahkan nanti sampai yang keempat, itu semua bicara tentang mengasihi Allah. Bagaimana kita ini bisa menjadi penyembah yang benar. Kita fokus yang perintah 1 dan 2. Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudara, ini merupakan perintah. Pentingnya sebuah penyembahan itu punya pusat dan tujuan yang benar. Siapa yang menjadi pusat dari ibadah kita? Siapa yang menjadi tujuan dari ibadah kita, penyembahan kita, hidup kita sebagai orang percaya? Pusatnya kepada siapa? Berpusat pada siapa? Dan tujuannya kepada siapa? Tuhan itu sedang menyatakan akulah satu-satunya yang layak disembah. Akulah Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Akulah satu-satunya Allah yang telah membawa engkau keluar dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara-saudara, tidak ada Allah yang lain. Siapa Allah yang kita sembah? Satu-satunya Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Allah yang kita sembah adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Iman Kristen mempercayai bahwa Allah itu esa adanya, satu. Tidak ada Allah yang lain, hanya satu. Allah yang satu itu, firman-Nya telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan menyatakan bimbingannya, pimpinannya, penyertaannya senantiasa sampai akhir zaman melalui Roh Kudus yang sudah membuat kita bisa beriman dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang membuat kita bisa mengerti firman Tuhan, yang membuat kita bisa memahami ketika kita membaca firman Tuhan, yang membuat kita bisa percaya janji-janji Tuhan, yang membuat kita bisa menikmati persekutuan, menikmati hadirat Allah yang tidak kelihatan itu. Itu adalah Roh Allah. Saudara-saudara, orang Kristen tidak menyembah 3 Allah. Orang Kristen menyembah satu Allah yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita harus punya prinsip yang jelas. Bagi kita yang kita sembah adalah hanya Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Saya tidak menyembah Allah yang disebutkan di situ adalah kecil, berarti itu sebenarnya ilah. Jadi sesembahan lain selain Allah yang kita kenal. Orang Kristen menyembah Allah yang satu. Allah yang satu itu kita kenal karena firman-Nya telah menyatakan dirinya kepada manusia, mewujud menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, yang menyelamatkan hidup kita. Itu yang kita sembah. Kita tidak menyembah 3 Allah. Kita tidak menyembah banyak Allah. Ketika Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis, di Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8, saya bacakan. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu
akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara, sebagai manusia, Yesus dicobai oleh iblis. Salah satu pencobaannya adalah supaya melakukan penyembahan yang tidak benar, yaitu menyembah iblis. Iblis memberi bujukan yang luar biasa. Segala kuasa kemuliaan akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Yesus dengan tegas berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara, salah satu tantangan iman Kristen adalah godaan untuk menyembah yang lain selain Tuhan yang sering kita katakan, yang sering kita ucapkan, yang sering kita akui. Tadi Yesus berkata ketika meringkaskan perintah Allah, perintah yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, kalau kita ingin menyembah hanya satu Allah saja, maka kita harus mencurahkan seluruh hidup kita. Di situ digambarkan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Totalitas hidup kita itu harusnya kita arahkan pada pribadi yang kita sembah. Tidak sepenggal-sepenggal, tidak setengah-setengah. Dalam iman Kristen, setengah percaya sama saja tidak percaya. Saudara ragu dengan firman Tuhan, sama saja tidak percaya firman Tuhan. Tetapi kalau saudara benar-benar beriman, itu artinya apa? Beriman itu, saudara sungguh-sungguh percaya bahwa hal itu benar. Karena hal itu benar, makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, maka engkau harus bersikap, berkata-kata, bertindak bahwa itu benar adanya. Pusatkan dan arahkan ibadah dan penyembahanmu hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jangan tergoda untuk cari sesembahan yang lain hanya karena ingin mendapatkan jalan pintas karena saudara sedang dalam pergumulan hidup, dalam masalah hidup. Makanya iman Kristen sangat tidak setuju dan menentang semua praktek spiritisme, okultisme. Iman Kristen tidak setuju, tidak mengizinkan doa kepada roh leluhur. Orang-orang datang ke makam berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Bahkan minta pertolongan, minta berkat dari leluhurnya. Itu bertentangan dengan iman Kristen yang mengakui bahwa hanya ada satu Allah saja. Tidak boleh ada Allah yang lain. Iman Kristen juga sangat menentang dengan praktek-praktek okultisme. Orang pergi ke dukun, orang minta petunjuk dari orang-orang, katanya orang pintar, paranormal. Tapi intinya adalah orang-orang yang sebenarnya memakai kuasa kegelapan untuk memberi petunjuk. Saya melihat begitu banyak orang Kristen, para orang tua sembrono, minta petunjuk kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang pintar. Bagaimana jodoh anakku ke depan? Bagaimana masa depan anakku? Lalu ada orang-orang yang kurang percaya diri, dia akan minta kepada dukun, misalnya dengan jimat, dengan pelet, dengan apalah yang membuat supaya dia kelihatan lebih cantik, lebih menarik.
menganggap supaya dapat jodoh lebih cepat. Ada juga yang kalau anaknya pergi, dibawakan sesuatu yang dari dukun, mungkin bisa bentuk tulisan dalam bentuk apa benda tertentu. Bahkan ada suku-suku Kristen tertentu, dukunnya itu membawa jimat, membuat jimatnya dalam bentuk pengakuan iman rasuli atau doa Bapa kami ditulis dan disuruh dibawa kemana-mana sebagai jimat supaya anakmu kalau pergi keluar kota, merantau, ada perlindungan, ada pertolongan. Saudara, itu praktek menduakan Tuhan. Itu praktek yang bertentangan dengan hukum yang pertama. Saudara-saudara, mungkin keluarga kita dulu sering mempraktekkan hal ini. Bahkan mungkin kita punya keluarga Kristen, saya kenal banyak keluarga-keluarga Kristen yang juga mempraktekkan itu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas hari ini berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Allah kita hanya satu, dan dia satu-satunya yang bisa kita andalkan dan kekal adanya. Dia bisa menyelesaikan semua masalah hidup kita. Dia adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang benar adanya. Tidak bisa kompromi dengan dosa sekecil apapun. Saudara, kalau ingin keluargamu diberkati Tuhan, kalau ingin keturunanmu diberkati Tuhan, berhenti berdukun, berhenti mencari petunjuk-petunjuk dari paranormal, berhenti bermain-main dengan kuasa gelap, tetapi sepenuhnya percaya dan tunduk, menghormati, mengasihi, melayani, beribadah hanya kepada satu Allah yang benar, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Perintah yang kedua ini terkait dengan penyembahan berhala. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Perintah kedua ini jangan disalahartikan bahwa orang Kristen nggak boleh buat patung. Inti dari perintah ini bukan patungnya, tetapi membuat patung untuk disembah. Konteksnya di masa itu, para penyembah berhala biasanya melakukan ritual penyembahan kepada dewa yang mereka percayai. Itu mereka akan membuat dulu patung. Akan dibuat patungnya terlebih dahulu, kemudian ketika patungnya sudah selesai, mereka melakukan ritual, melakukan ibadah penyembahan kepada patung itu. Jadi intinya bukan di patungnya, tetapi patung yang dibuat untuk penyembahan. Jadi patung berhala itu inti. Mungkin di masa kini kita berkata, nggak ada lagi patung berhala. Mungkin di kota besar nggak ada, tetapi sebenarnya kalau kita lihat berbagai peristiwa, masih ada orang-orang tertentu walaupun di kota sangat modern seperti di Amerika, di Eropa, di Australia misalnya juga gitu. Masih banyak orang ternyata yang secara pribadi walaupun bukan dalam komunitas yang besar, mereka masih menyembah patung berhala, masih ada. Kalau toh kita mungkin berkata, saya tidak lagi menyembah patung, saya tidak pernah menyembah patung, itu oke, itu bagus. Tetapi saudara, di masa kini sebenarnya sadar atau tidak banyak orang Kristen yang masih melakukan penyembahan berhala, bukan dalam bentuk patung berhala. Ada seorang ahli Alkitab, dia berkata,
ada pola pikir dan sikap hidup yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai penyembahan berhala. Mungkin secara fisik kita tidak menyembah patung berhala, tetapi secara tidak kita sadari, pola pikir dan sikap hidup kita merupakan praktek penyembahan berhala. Ada dua hal. Yang pertama, sikap dan praktek yang memperlakukan alat sebagai tujuan. Contohnya, kita memuji Tuhan akan lebih enak kalau ada musik. Jadi musik itu alat untuk membantu kita memuji Tuhan. Tetapi dalam banyak situasi kadang-kadang alat musik ini berubah fungsinya. Orang tidak lagi memakai alat musik hanya sekedar alat untuk memuji Tuhan, tetapi orang bergantung kepada alat musik. Kalau tidak ada alat musik, dia tidak mau dan merasa tidak bisa memuji Tuhan. Orang begitu memuja alat musik sedemikian rupa, sehingga kalau tidak ada alat musik, dia tidak mau lagi memuji Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ini pola pikir dan sikap penyembahan berhala, di mana alat musik yang seharusnya menjadi alat yang membantu kita bisa mengekspresikan pujian penyembahan kita, akhirnya justru menjadi tujuan kita. Kalau nggak ada alat musik, saya tidak mau memuji Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau nggak ada alat musik? Berarti kita bergantung kepada alat. Kita memuji menyembah Tuhan bukan karena hati kita mengasihi Tuhan, tetapi karena bergantung kepada alat. Secara tidak kita sadari, pola pikir dan sikap kita sebenarnya sudah mempraktekkan penyembahan berhala. Berhala kita adalah alat musik. Tidak hanya itu, misalnya tempat. Ada orang tertentu karena sudah begitu nyaman dengan tempat ibadahnya, ketika tidak lagi bisa beribadah. Masa pandemi ini kan tempat-tempat yang begitu nyaman untuk beribadah nggak bisa dipakai lagi. Untuk beberapa saat di awal-awal pandemi, banyak orang akhirnya tidak mau beribadah, atau kalau mau beribadah, dia tidak sungguh-sungguh beribadah, karena merasa tidak nyaman katanya. Di rumah tidak nyaman, di kamar tidak nyaman beribadah. Secara tidak disadari sebenarnya pola pikir dan sikapnya mempraktekkan penyembahan berhala. Bagi dia, menyembah Allah hanya bisa di sebuah tempat yang dia nyaman. Dia bergantung kepada tempat. Itu sikap dan pola pikir penyembahan berhala. Bergantung kepada alat. Demikian juga tata ibadah. Tata ibadah itu kan disusun supaya ibadahnya enak urut-urutannya. Ibadahnya jadi ekspresinya itu jadi lebih bervariasi, mengekspresikan penyembahan, mengekspresikan ibadahnya. Tetapi kadang-kadang orang akhirnya menganggap tata ibadah lebih penting daripada hati yang menyembah. Orang mengutamakan tata ibadah, bahkan rela bertengkar, bahkan menyesatkan orang yang tidak sesuai dengan tata ibadah yang biasa dilakukan. Tata ibadah menjadi sebuah pola pikir penyembahan berhala. Karena menganggap tata ibadahlah yang disebut penyembahan. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Alat selamanya harus tetap jadi alat. Kalau namanya alat, diganti nggak ada masalah. Kalau namanya alat, nggak ada masalah. Karena menyembah Allah itu dari hati, bukan karena alat. Yang kedua, pola pikir dan sikap yang dapat dikategorikan sebagai penyembahan berhala adalah menukar
pribadi dengan materi. Kalau tadi alat jadi tujuan, bukan lagi Tuhan yang jadi tujuan. Yang sekarang materi itu jadi tujuan penyembahan, bukan pribadi Tuhan. Inti penyembahan berhala itu apa? Orang menyembah benda mati, bukan pribadi Allah yang hidup. Saudara-saudara, di abad 20 kita mengenal namanya Injil Kemakmuran, di mana orang ke gereja karena pengen kaya, pengen kekayaannya bertambah banyak. Dan pengajaran Injil Kemakmuran selalu berkata bahwa kalau engkau ikut Tuhan, kamu pasti sukses. Memuja kesuksesan materi, tidak memahami Injil secara komprehensif. Memang ada berkat materi dalam janji Tuhan, tetapi inti Injil bukan kemakmuran secara materi, bukan kelimpahan secara materi. Sebab kalau iman yang benar, kalau iman yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang rohaninya dewasa, ukurannya adalah seberapa banyak kekayaannya, maka pertama, Yesus adalah orang yang sangat tidak rohani. Karena ketika Yesus mati, tidak punya apa-apa. Bahkan baju pun tidak punya. Kemudian para murid, 12 murid, 12 rasul itu semua mati dalam penderitaan. Tidak ada yang kaya. Biasanya para pengajar Injil Kemakmuran mengutipnya Abraham, Perjanjian Lama. Mengapa yang dikutip Perjanjian Lama bukan murid Yesus? Saudara-saudara, orang yang imannya sangat dikuasai dengan Injil Kemakmuran, yang dia cari adalah gimana aku diberkati lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, aku tambah kaya, tambah kaya. Dan yang terjadi adalah ada banyak orang menjadi kecewa. Bahkan beberapa gereja yang mengajarkan Injil Kemakmuran di Amerika akhirnya bangkrut, gerejanya dijual. Saudara, pola pikir penyembahan berhala itu selalu mengarahnya pada materi, menyembah materi, bukan menyembah pribadi Tuhan, tetapi menyembah materi yang diberikan oleh Tuhan. Makanya berulang-ulang dalam ibadah di Harmoni saya selalu berkata, saudara datang kepada Tuhan kan karena saudara ingin diberkati, tetapi karena saudara sadar saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu saudara sudah diberkati Tuhan, sudah dipelihara Tuhan. Karena saudara menyadari orang yang sudah diberkati Tuhan, maka sudah selayaknya saudara datang memberikan korban syukur kepada Tuhan melalui ibadah ini. Jadi ibadah tujuannya bukan untuk diberkati, tidak, untuk memberi persembahan. Kalau kita berpikir beribadah tujuannya supaya diberkati lebih banyak, pola pikir masuk kategori penyembahan berhala. Kita lebih memikirkan benda mati daripada pribadi Tuhan. Yang kita pikirkan bagaimana dapat berkat lebih banyak, bukan bagaimana membuat saudara lebih bisa mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kembali evaluasi, apakah selama ini penyembahan saya benar di hadapan Tuhan? Siapa sebenarnya yang saya sembah? Hanya Allah satu-satunya yang saya kenal dalam Yesus Kristus, atau masih adakah yang lain? Kemudian saya menyembah pribadinya Tuhan, pribadi Tuhan menjadi tujuan, atau saya sangat bergantung sekali dengan alat dan fokus saya pada materi. Terakhir saya bacakan Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari penyembah benar itu apa? Penyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak bergantung
kepada hal-hal yang tidak bergantung pada alatnya, tidak fokus pada materi, pada berkatnya, tetapi tujuannya kepada Allah, pusatnya kepada Allah, satu-satunya Allah yang kita kenal, melakukannya sepenuh hati karena kita mengasihi Allah, karena kita menghormati Allah. Apakah saat ini hatimu masih seperti itu kepada Dia? Siapa yang kau kasihi? Pribadi Allah atau berkat Allah? Siapa yang engkau andalkan? Alatnya Allah atau pribadinya Allah? Mari kita datang sebagai penyembah yang benar. Singkirkan semua berhala, singkirkan Allah yang lain. Dan komitmen, saya hanya menyembah Allah yang satu yang saya kenal dalam nama Yesus Kristus. Saya tidak akan gantikan pribadi Allah dengan materi apapun, dan saya tidak akan jadikan alat Allah menggantikan menjadi tujuan hidupku dan menjadi pusat penyembahan.